Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi ajma'in. Yang terhormat Bupati Aceh Timur Bapak Iskandar Usman Al-Farlaki, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Timur Ampun Zainal Abidin, beserta seluruh OPD, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh di Kabupaten Aceh Timur. Sejarah Kerajaan Islam Perlak yang pusat perkantorannya adalah di Bandar Khalifah. Bandar Khalifah setelah diselidiki oleh seorang profesor dari Pakistan pada tahun 1979, itu istananya di Bayamlido, Istana Kesultanan Islam Perlak. Dan di Bandung ini adalah merupakan bahagian daripada wilayah istana itu, dan di sini terutama terdapat makam-makam sultan dan makam para petinggi-petinggi negara pada waktu itu. Bapak Bupati ini lebih memahami masalah sejarah ini, karena ketika suatu hari di sebuah seminar, saya sebagai pesertanya, Pak Bupati malah sebagai narasumber. Jadi hari ini mungkin saya tidak banyak, tidak panjang lebar menyampaikan sejarah, takut nanti dikoreksi oleh Pak Bupati. Tapi saya lihat ada yang muda-muda ini, maka yang generasi milenial, generasi Z, ada di kami, maka ini harus kita sampaikan. Kalau yang tua-tua, yang maju kamu ya. Masalah Kesultanan Perlak itu turun-temurun diceritakan, dan banyak buku yang menulis, yang ditulis oleh para ahli. Nah, mohon adik-adik, teman-teman saya yang milenial dan adik-adik yang Gen Z, yuk fokus mendengar kecil. Siapakah sebenarnya Sultan Abdul Aziz Shah yang tadi kita kirim samadiah kepada beliau? Nah, ini mungkin yang adik-adik perlu tahu. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ketua Panitia bahwa di dekat kita ini berbaring jasad Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak. Kenapa disebut Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak? Karena pada era sebelumnya Kerajaan Perlak ini bukan kerajaan Islam, artinya hanya Sultan. Maaf, waktu itu belum tidak disebut Sultan, tapi Merah Perlak beserta rakyat Perlak itu sudah Islam, sudah Muslim. Kalau kita mundur lagi ke belakang, ya berarti belum Muslim. Tetapi Merah Syahir Nuri yang memimpin Perlak terakhir sebelum berubah menjadi kerajaan Islam Perlak itu sudah Muslim sejak tahun 123 Hijriah. Jadi awal kata kerajaan Islam. Sehingga untuk memperkuat Islam di Perlak, Merah Syahir Nuri mengundang atau meminta kepada khilafah Islamiyah yang berada di Baghdad untuk mengirim pendakwah untuk memperkuat Islam di Perlak sekitarnya. Maka dikirimlah oleh Khalifah waktu itu Harun al-Rashid 100 orang ulama beserta dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para ulama tersebut, di mana nakhoda, kapal yang mengangkut para ulama itu disebut dengan nakhoda Khalifah. Nah, sehingga pada saat itu Bandar Perlak yang itu di Bayamlido dan Bandung ini
berubah nama menjadi Bandar Khalifah. Itu asal mulanya. Kemudian salah seorang daripada rombongan tim dakwah dari Baghdad itu terdapat anak dari Khalifah itu sendiri. Dan itulah yang disebut nama Bandar Khalifah. Kemudian di situ juga terdapat salah seorang suku Quraisy yang bernama Said Ali Al-Muqtabar. Nah, Said Ali Al-Muqtabar ketika tim dakwah itu pulang ke Baghdad, beliau tinggal di sini. Takdir Allah, beliau tidak ikut pulang. Rupa-rupanya, beliau ditakdirkan akan menjadi suami daripada adik Nurah Sahir Nuri, yaitu Mahdum, Putri Mahdum. Nah, dari perkawinan Said ini dengan anak bangsawan dari kerajaan Perlah, lahirlah seorang putra yang ganteng diberi nama Abdul Aziz. Nah, setelah Abdul Aziz ini dewasa, karena sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya tentang keislaman maupun tentang hal yang menyangkut dengan pemerintahan, maka disepakatilah oleh masyarakat Perlah beserta raja-rajanya pada waktu itu untuk menobatkan Abdul Aziz menjadi sultan, sekaligus dengan deklarasi bahwa kerajaan Perlah berubah menjadi kerajaan Islam Perlah. Jadi kita kadang-kadang sulit membedakan Perlah dan kerajaan Perlah dan kerajaan Islam Perlah. Jadi era sebelum Sultan Abdul Aziz itu kerajaan Perlah yang sudah ada jauh sebelumnya, maka era sejak Sultan Abdul Aziz ke depan itu disebut kerajaan Islam Perlah, di mana ibu kotanya masih tetap Bandar Khalifah. Alhamdulillah, Sultan kita yang pertama, beliau karena memang dari keluarga Muslim yang taat dan punya darah bangsawan, punya darah dakwah, karena beliau adalah ternyata zuriat daripada Rasulullah SAW, cucu Nabi dari jalur Ali bin Abi Thalib. Makronnya adalah Tuan Fatimah, Siti Fatimah di bahasa Indonesia, anak daripada Rasulullah SAW. Maka kalau anak-anak kami mau mencari di mana ada makam Habib Said, nah disinilah dia pusatnya. Baru menyebar ke seluruh wilayah Aceh. Alhamdulillah, karena kepemimpinan yang bagus, sehingga Sultan Abdul Aziz dengan gelar Sultan Said Maulana Abdul Aziz itu bisa mewariskan kerajaan ini kepada anak-anaknya dan putra-putranya yang kemudian ini lebih maju. Dan yang paling penting kita catat, ya Pak Iskandar, ya, nanti kita dengar bagaimana Bapak memaparkan kelanjutan dari sejarah Kesultanan Abdul Aziz ini. Pasti lebih menarik. Demikian, terima kasih, mohon maaf Pak Camat karena waktu ya singkat sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.